Ya, saya sharing dulu materinya. Kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang akan saya sampaikan materi yang berkaitan dengan uji-uji, ya, uji-uji asumsi yang dipakai dalam statistik parametrik, khususnya dalam rancangan percobaan, ya. Beberapa uji mungkin baru saya kenalkan dulu, hanya nanti apa namanya pembahasan metodenya bisa jadi tidak di sini karena ini berkaitan dengan materi mata kuliah yang lain. Yang pertama uji normalitas. Jadi eh, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan pentingnya asumsi normalitas karena statistik-statistik dalam statistik parametrik yang digunakan dalam pengujian, baik itu Chi kuadrat, statistik T, ataupun statistik F, itu sumbernya, jadi nenek moyangnya itu kalau bisa dibilang begitu, itu uji normalitas adalah normal, adalah distribusi normal. Ya, oke. Ini beberapa uji normalitas yang saya sampaikan. Nah, ini karena nanti akan dibahas dalam statistik non parametrik, ya, dalam statistik non parametrik. Ini saya kenalkan saja dulu. Jadi ada uji namanya Lilly Force. Dari Lilly Force itu menguji apakah data yang kita miliki itu berasal, andaikan data sampel yang kita miliki itu berasal dari distribusi yang namanya normal atau bukan. Jadi hipotesis nolnya berbunyi data dari distribusi normal. Hipotesis tandingannya data bukan berasal dari distribusi normal. Ya, namanya uji Lilly Force. Jadi saya akan sekilas saja menunjukkan bagaimana metodenya, ya. Jadi data itu, ya, data yang kita peroleh dari sampel itu sebanyak n, ya, itu dicari rata-ratanya dulu, dicari rata-ratanya. Setelah dicari rata-ratanya dan standar deviasinya, rata-rata dan standar deviasi sampel. Kita tahu bahwa rata-rata ini dipakai sebagai estimator, ya, yang digunakan untuk menduga, ya, atau mengestimasi, karena nilai rata-rata populasi yang sungguhnya maupun standar deviasi yang sungguhnya itu kita tidak tahu kalau datanya secara populasi kita tidak miliki. Ya, jadi dicari dulu rata-ratanya dan standar deviasinya. Nah, setelah dicari dari data sampel ini rata-rata dan standar deviasinya, maka setiap data sampel ini, ya, setiap data sampel ini ditransformasi. Ditransformasi menggunakan apa? Jadi setiap data dikurangi rata-ratanya, dibagi standar deviasinya, menjadi data baru. Ya, jadi kalau kalau data lama itu namanya X1 sampai XN, data baru namanya Z1 sampai ZN. Ya, Z1 sampai ZN. Nah, ini menggunakan uh, yang namanya statistik Lilly Force, uji Lilly Force ini, yang mana bahwa uji Lilly Force ini merupakan uji dari tipe yang namanya uji Kolmogorov-Smirnov, ya, KS Kolmogorov-Smirnov. Jadi Kolmogorov-Smirnov itu lebih umum daripada Lilly Force, gitu, ya. Nah, ini statistik tipe Kolmogorov itu adalah mencari perbedaan terbesar. Jadi perbedaan terbesar untuk setiap nilai X itu antara data amatan, nah, data amatan ini ya data amatan. Ini S adalah fungsi sebaran kumulatif empiris.
Nah, ini fungsi sebaran kumulatif teoritis. Jadi tergantung ini datanya, itu teoritisnya, ini empirisnya. Sorry, ini empirisnya, ini teoritisnya. Misalnya teoritisnya apa? Normal. Jadi ini F bintang ini adalah distribusi sebaran normal, ya. Tuh. Intinya begitu. Nanti ini dipelajari di statistik non parametrik. Saya kenalkan dulu aja, ya. Namanya utility force. Yang lain kita bisa melihat, nah kalau ini walaupun kurang akurat, tapi setidaknya sudah bisa digunakan untuk melihat apakah distribusi dari data kita itu normal atau bukan. Yaitu dengan melihat kuantil to kuantil plotnya, jadi QQ plot. Jadi kalau sebaran data itu di sekitar garis lurus, ya, yang menghubungkan antara kuantil dan kuantil ini, ya, kuantil dan kuantil dari data itu, ya, maka distribusinya bisa dikatakan atau secara teori itu normal. Tapi kalau tidak berada di sekitar garis itu dan gambarnya seperti lurus, maka diduga bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Kemudian ada uji kemiringan dan kelancipan, yang mana sebetulnya gabungan dan kelincipan dan kemiringan data ini ada uji namanya Jarque-Bera. Jarque tulisannya Jarque-Bera gitu ya. Jarque-Bera itu menggunakan skewness dan kurtosis, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat bicara dengan momen ini, momen kedua, ya. Momen kedua di sekitar nilai tengah itu varian. Ya, momen kedua. Momen pertama di sekitar titik pusat itu rata-rata. Jadi mu ya. Mu ini rata-rata populasi itu momen pertama di sekitar titik pusat. Kalau momen kedua di sekitar nilai tengah itu rata-rata, maka kita punya varian. Maka rumus varian itu adalah bagian ini, ya. Nah ini yang bawah ini, ya. Bagian bawah ini, ya. Ini bagian dari rumus varian. Kalau nilai atau kuantitas ini dibagi dengan n-1, kita punya varian sampel, ya. Kalau ini diganti mu, bukan X rata-rata biasa, tapi pembaginya di sini n besar, ukuran populasi, maka kita punya varian populasi, ya. Nah, momen ketiga ini momen ketiga, ya, di sekitar nilai tengah itu digunakan untuk menghitung koefisien kemiringan. Jadi koefisien kemiringan itu ada yang, nilainya yang di sebelah kanan sama dengan ini. Ini koefisien kemiringan, ya. Nah, sedangkan momen keempat itu kurtosis. Kurtosis itu kalau ini kemiringan, ini kelancipan, lancip apa tumpul, ya, lancip apa tumpul, ya. Oke. Nah, oke, ya, yang dilihat bagian ini. Ini momen ketiga, ini momen keempat. Nah, cirinya itu kalau momen ketiga kemiringan, momen keempat kelancipan, ya. Nah, si Jarque-Bera itu menggunakan gabungan antara kemiringan dan kelancipan, ya. Kebetulan dia tidak ada di sini. Atau kalau dengan menggunakan kemiringan dan kelancipan itu, ya, kita bisa uji dengan menggunakan statistik uji ini. Jadi akar beta 1 ini yang namanya koefisien kemiringan ini, akar beta 1, ya. Ini sebagai satu kesatuan, ya. Itu ini kalau dilihat yang bagian bawahnya ini 3/2. Jadi seperti varian, ya, komponen variannya dipangkatkan 3/2, ya. Di sini komponen variannya dipangkatkan 4/2 atau 2, ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan, karena distribusi dari akar beta 1 ini normal dengan rata-rata 0 dan varian 6/n, dan beta 2 itu berdistribusi normal juga dengan rata-rata 3, ya, dan variannya 24/n, ya. Kita bisa menggunakan statistik ini untuk uji, statistik ujinya, ya. Ya. Oke, distribusinya kan ini, distribusi dari statistik ini, ya. Nah, untuk apa namanya distribusi kurtosis, ini kurtosis. Kenapa di sini 3? 3 itu kalau kita punya distribusi normal standar, normal yang
pusatnya 0 dan variannya 1, maka nilai dari kelancipan ini sama dengan 3. Nah, tergantung kalau nilainya lebih dari 3, maka distribusinya lebih lancip daripada sebaran normal baku. Kalau nilainya kurang dari 3, ya, kalau beta 2 ini kurang dari 3, maka dia lebih tumpul daripada sebaran normal baku. Yang lain untuk menguji normalitas, jadi nanti kalau misalnya ada uji Shapiro-Wilk, untuk menguji normalitas, ya, ini ada. Ya. Kemudian ada uji D'Agostino. D'Agostino itu juga sebuah nama uji untuk normalitas. Ya. Ada Anderson-Darling. Nah, di antara mereka itu juga Anderson-Darling juga cukup banyak dipakai, Anderson-Darling ya. Sergey-Bera juga banyak, ya, tergantung kalau menggunakan paket statistik itu paket tertentu menggunakan statistik uji tertentu. Itu biasanya sesuai dengan kesukaan programmernya ya. Oke. Nah, jadi itu uji normalitas. Ya. Kalau datanya tidak normal, misalnya, nanti perlu transformasi. Ya. Kalau datanya normal, oke, karena asumsi yang diperlukan adalah data itu berdistribusi normal, sehingga statistik-statistik berikutnya yang dipakai dalam pengujian, baik itu chi-kuadrat, T atau F itu valid. Ya. Kalau nggak valid dong. Kalau nenek moyangnya tidak normal, berarti kan turunan-turunannya juga belum tentu T, belum tentu chi-kuadrat, ya, tidak chi-kuadrat, tidak T, tidak F. Ya. Oke. Berikutnya yang perlu uji adalah asumsi yang namanya homogeneity of variance. Jadi varian atau keragaman dari masing-masing data yang dihasilkan dari tiap perlakuan, ya, itu harus seragam, harus homogen, ya, harus homogen. Nah, jadi kita bahas teorinya dulu. Habis ini baru saya berikan teladannya, ya. Nah, yang pertama uji Hartley. Nah, uji Hartley ini digunakan untuk menguji kehomogenan ragam kalau perlakuan ini memiliki ulangan yang sama. Di ulangan yang sama. Ya. Nah, karena ulangannya sama, ya, dan mungkin lebih mudah. Jadi hipotesis yang diujinya, oke, ini kan kehomogenan varian atau ragam ya. Jadi ini hipotesis nolnya bunyinya begini. Kalau ini melambangkan varian atau keragaman perlakuan 1, ini keragaman akibat perlakuan 2, dan seterusnya sampai perlakuan T, maka masing-masing perlakuan itu keragamannya harus sama. Ya. Jadi H0-nya, hipotesis nol mengatakan keragaman semua data dari sampel perlakuan itu sama H0-nya. H1-nya ya sedikitnya ada yang berbeda, ya. H1 hipotesis tandingan itu adalah negasi dari ini. Negasi. Tidak benar bahwa, kan begitu kan. Sama aja misalnya hipotesis nolnya kalian menggunakan seragam misalnya bajunya putih semua. Nah, tandingannya setidaknya ada yang nggak putih. Nah, mungkin satu pakai merah gitu atau hitam ya, gitu. Nah, ini statistiknya mudah aja nih. Dari masing-masing sampel ini dihitung variannya, varian sampel. Ini varian populasi ya. Kalau notasinya huruf Yunani ini varian populasi. Kalau varian sampel pakai S biasa. Jadi ini varian sampel. Jadi masing-masing perlakuan dihitung variannya. Ya. Nah, statistik uji Hartley ini mana di antara varian-varian itu yang maksimum dan mana yang di antara varian-varian itu yang minimum. Nah, nilai rasio atau hasil bagi mana yang maksimum dibagi yang minimum itu berdistribusi F. Ya, berdistribusi F. Jadi F ini adalah pembandingnya. Jadi statistik F ini adalah pembandingnya karena distribusi dari rasio ini adalah F. Dengan derajat bebas, nah karena persyaratannya bahwa ukuran sampelnya sama,
derajat bebas dari F ini adalah baik di bawah, baik di atas sebagai pembilang, di bawah maupun sebagai penyebut ini sama-sama N-1. Ya. Ini derajat bebasnya. Oke? Oke. Satu lagi, baru teladan nanti. Nah, bagaimana apabila ukuran sampelnya nggak sama? Kalau ukuran sampelnya nggak sama, kita menggunakan statistik namanya Bartlett. Hipotesis yang diuji sama ya, hipotesis yang diuji sama. Hanya statistiknya bukan F. Nah, statistiknya adalah nih, U ini. Statistik U. Statistik U itu pembandingnya bukan F tapi Chi kuadrat. Chi kuadrat ya. Oke, jadi kalau andaikan sama seperti ini ada T perlakuan, maka kita harus misalnya kalau kalian membuat rumus ini ya, membuat rumus seperti ini dalam mulai dari proposal sampai jadi skripsi nanti artikel itu, masing-masing ini harus diartikan apa? Nu ini nu ya, kayak V itu namanya nu. Nu sama dengan jumlah nu I dari 1 sampai T. Nu I sama dengan NI-1. Oh, berarti ini katakanlah ini banyaknya ulangan sampel atau perlakuan ke I. Banyaknya ulangan dikurang 1 itu ya semacam derajat bebas. Tanda petik derajat bebas gitu ya. Nah, ini jumlahnya. S kuadrat di sini ya, itu bukan varian. Mirip seperti varian, tapi kalau dilihat ini mirip seperti varian ya. Jadi seperti varian terboboti ini. Karena SI yang varian. Ini yang varian ya. Jadi ini varian. Ini kalau SI kuadrat kali ini, jadi ini varian terboboti secara keseluruhan. Kalau ini per sampel, kalau I itu menunjukkan indeks perlakuannya. Ya, jadi itu. Nah, baru setelah ini semua dihitung C-nya. C sama dengan, ini C ini ya. C sama dengan 1 ditambah sekian. Ya. Ini jumlah sepernu I, dikurang sepernu. Ya. Kan sudah dihitung. Masing-masing nu I dihitung. Ya. Kemudian diseperkan, dijumlahkan, baru dikurangi sepernu. Ya. Caranya begitu. Nah, kemudian C-nya masukkan sini. C-nya masukkan sini, masukkan rumus ini menjadi U. Nah, kemudian kita bandingkan dengan statistik Chi kuadrat. Ya. Ya kalau pakai kalkulator ya agak lama dikit ya. Kalau pakai komputer mungkin lebih cepat. Ya. Oke, ini Bartlett. Di beberapa paket statistik sudah ada itu, tapi kalian tetap harus tahu statistik Bartlett itu, uji Bartlett itu seperti apa, uji Hartley itu seperti apa. Jadi jangan hanya serta-merta mengandalkan paket, ya. Oke. Nah kita lihat saya stop share dulu, kemudian kita ke asumsi, ya. Mana deh? Rancangan, sorry. Saya carikan dulu. Oke. Baik. Saya share screen, ya. Ini ya. Ini uji Bartlett. Uji Hartley dulu, uji Hartley ya. Uji Hartley. Jadi di sini ada perlakuannya, ada 4 taraf. A, B, C, D. Apa sajalah perlakuannya ya. Ini datanya. Ya. Ulangannya sama, yaitu 4. Nah, yang dihitung di sini adalah variannya. Ya. Dihitung adalah variannya. Ya. Oke. Jadi rumusnya ini. Jadi var titik S, varian sampel, S itu sampel. Dari B5 sampai B8. Ya. Kemudian kopikan ke kanan. Kopikan kanan ini. Oke. Ini semuanya varian. Ini variannya A, varian B, varian C, ya, varian sampel. Nah, kemudian statistiknya. Statistik di sini kalau kita lihat formulanya, ini mana yang maksimum di antara nilai-nilai itu kan? Sorry.
Ini ya. Coba lihat. Ini nggak bisa. Mana nih? Ya, ini ya. Ya di atas saja ini. Ya. Mana yang maksimum di antara B10 sampai E10 itu? Dibagi mana yang minimum? Di antara B10 sampai E10. Nah, hasilnya 8,326. 8,326 ya. Nah, kita bisa dua cara mengujinya itu. Kalau mau membandingkan di tabel, nih pakai tabel ya. Kalau pakai tabel, kalau pengujiannya 5%, alfanya 5%, nah ini ya gini. Kita cari di tabel F taraf nyata pengujian 5%. Ya. 3 yang pertama itu karena ini 4-1. 3 ya, kan tadi N-1 ya. N-1, N-1, 3 ya. Nah, jadi nilainya kalau ini kita enter 9,27. Nah, hipotesis 0 itu kita tolak, artinya distribusi itu memiliki varian yang sama itu kita tolak kalau nilai di sini lebih besar daripada tabelnya. Nah, karena nilai di sini lebih kecil dari tabelnya, ya, maka hipotesis 0 mengatakan semua varian sama. Ya, ini kalau pakai tabel. Jadi bandingkan 8,32 itu lebih kecil atau lebih besar daripada tabelnya. Kebetulan tabelnya ini 9,27. Atau dengan statistik menggunakan nilai peluang. Cara mendapatkan peluang itu adalah seperti ini, ya. Ini kebetulan atau apa namanya dasarnya merah ya. Jadi FDIS itu kita mencari peluang dari distribusi namanya dari statistik namanya F tadi ya, dari distribusi statistik namanya F. Ya. Oke. Argumennya apa? Argumennya ini C12. Tadi nilai F statistiknya berapa? Terus argumen berikutnya derajat bebas pertama 3. Kemudian derajat bebas kedua 3. Jadi cara nulisnya begitu. Ini kalau kita melihat dari peluang. Kalau lihat dari peluang, apakah nilai peluang di sini ya itu lebih kecil daripada taraf nyata pengujian atau lebih besar? Kalau taraf pengujiannya 5%, nilai ini lebih besar daripada 5%. Kalau nilai peluang di sini lebih kecil dari taraf nyata pengujian, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya keragamannya tidak sama. Setidaknya ada keragaman yang tidak sama. Ya. Kalau nilai peluang di sini lebih besar daripada taraf pengujian, lebih besar nih, 0,058 lebih besar daripada 0,05, ya kan? Maka hipotesis 0 diterima. Artinya keragaman dari keempat perlakuan ini, ya, sebetulnya yang diuji keragaman populasi. Ini hanya sampel-sampel yang mewakili. Ini ada 0,036, ini 0,08, ini 0,33, 0,033, 0,004. Ya. Jadi ini masih dianggap sama. Ya. Walaupun kelihatannya jauh nih, 36 sama 8, 33, 4 ya, tapi masih bisa dikatakan karena nilai peluangnya lebih kecil dari taraf nyata lebih besar daripada taraf nyata pengujian, maka hipotesis 0 yang mengatakan semua varian populasi dari perlakuan ini sama diterima. Ya, ini yang dimaksud perlakuan ini perlakuan populasi ya. Oke. Nah itu Hartley. Kalau Hartley itu ukuran sampelnya sama. Nah kalau ukuran sampelnya berbeda, kita punya namanya uji Bartlett. Ya. Uji Bartlett. Nah, andaikan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kelompoknya 5 nih ya. Sabrina 6771757983. Itu nama taraf perlakuan. Hanya nama saja, bukan angka ini ya, nama. Nah, di sini hanya dua ulangan. Di sini 6. Di sini lebih banyak lagi ya. Nah, kemudian makanya ikutin ini ya. Di sini apa namanya?
pakai rumus ya, nanti dipelajari. Nanti dipelajari, akan saya share. Saya nge-share-nya belakangan nanti ya. Biar fokus di sini dulu ya. Nah, kok ini C4 sampai 14 ya? Ini biar umum. Caranya kalau seperti ini ulangannya nggak sama, cari yang terpanjang. Ini yang paling banyak nih ulangannya nih. Jadi di sini yang dibikin rumusnya ya. Di sini bikin rumusnya count itu mencacah. Dari E4 sampai 14 itu berapa? Kalau bahasa Jawanya cacai piro. Ya, cacai piro itu banyaknya berapa gitu ya. Kemudian kopikan dari sini ke sini ya. Jadi meskipun ini nggak ada, tetap saja dia nilainya 2. Makanya di sini tetap dari C4 sampai, kalau ini saya beginikan, saya beginikan. Nah, ini yang disorot sampai sini ya. Nggak masalah. Jadi count itu yang terisi, yang ini yang blank dia nggak dihitung. Oke ya. Jadi ini NI-nya. Kalau ini N1, N2, N3, N4, N5 ya. Ini N-nya. Ini tahapannya ini, menghitung banyaknya ulangan tiap perlakuan. Nah, kemudian menghitung derajat bebas tanda petik ya. Tiap perlakuan atau banyaknya ulangan -1 bawahnya ya. Kemudian bawahnya lagi nih. Itu menghitung standar deviasi sampel perlakuan, standar deviasi sampel perlakuan ya. STDEV ya. Di sini rumusnya STDEV ya. STDEV, standar deviasi sampel. Kalau standar deviasi titik P, populasi. Data itu dianggap sebagai populasi. Oke, nah yang di bawahnya variannya, tinggal mengkuadratkan ini ya, tinggal mengkuadratkan. Oke. Kemudian di bawahnya sepernu. Kan sepernu-i ya, sepernu-i. Ini kan sudah ada nih 1/1, 1/5, 1/10 dan seterusnya. Berikutnya lagi ikuti ini ya, menghitung log dari S kuadrat. S kuadratnya sudah ada. SI kuadrat mestinya ini ya, SI kuadrat. Sudah ada. Ya. Kemudian V log SI kuadrat. Ya. Ini, jadi dihitung begini. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu, ya, ini V-nya berapa? Nu-nya ini berapa? Kayak V ini saya juga kepleset. V ya, Nu. Ya. Nu ini jumlah Nu ini. Ya, 1, 5, 10, 3, 1. 16 sama 4, 20. Ya. Nu-i. Dah. Yang ini apa? Yang ini log S kuadrat. Nah, log S kuadrat ini. Jadi kalau ini kita lihat gini ya. Nah, ini adalah ya sum produk. Sum produk ini. Ini sum produk ya. Ini VI kali SI kuadrat. VI, ini VI kali SI kuadrat. Jadi makanya di sini sum produk. Antara C, ya, antara baris 17 dan baris 19 ya. Ini kalau diginikan ya. Nah, ini kan sum produk. Jadi 1 kali 2, 5 kali 1,1, 10 kali ini ya. Jumlahin. Itu yang di sini. Kemudian dibagi dengan ini kan ya, dibagi dengan jumlah dari C17 ya, sampai G17 atau VI ini tadi ya. Nah, gitu. Oke. Nah, baru dihitung C-nya. Baru dihitung C-nya ya. Nah, gitu. Nih. 1 ditambah 1/3 kali T-1. Nah, di sini T-nya saya menggunakan banyaknya data dari C16 sampai G16. 1, 2, 3, 4, 5 dikurang 1. Kan bisa aja sebenarnya ya. Langsung aja part itu kan bisa. Ya, tapi saya gunakan formula di situ biar paham. Segala sesuatu dipakai variabel. Siapa tahu ada penambahan kolom di sini. Siapa tahu ada penambahan kolom sini ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu statistik uji Bartlett untuk menguji kemungkinan ragam ataupun varian ya. Ini hanya satunya sama ya. Oke. Nah, caranya setelah itu kan ini U nih, ini U ya. Pembandingnya dengan Chi kuadrat kan, dengan Chi kuadrat. Kita menghitung peluangnya saja di sini. Nah, karena menggunakan statistiknya itu Chi kuadrat ya, Chi kuadrat. Maka di sini rumusnya Chi dis.
Dis itu menghitung peluang. Sebarannya apa? Kalau tadi F, sekarang sebarannya chi kuadrat. Jadi chi dist, ya. Chi dist. Kemudian argumennya berapa nilai chi statistik tadi? U-nya berapa sih? Ya. U-nya ini nih D24, sel D24. Derajat bebasnya ya derajat bebasnya ini ya. Dari apa namanya? Ini C16 sampai G16. Ya. Count J16 sampai G16. Ya. Oke. Nah, ini nilainya 0,99. Kan kalau misalnya apa namanya? Nilai peluang lebih besar daripada ternyata pengujian, hipotesis nol diterima ya. Oke. Jadi karena ini 0,99 itu jauh lebih besar daripada 0,05 ya, diterima ya. Coba misalnya gini, mencari chi-dist ya, mencari chi-dist. Tadi derajat bebasnya kan chi-1. Oke. Sorry, bisa jadi itu salah tadi ya. Chi-dist ya. Chi-dist nih ya. Kalau mau langsung ikuti ya di komputer kita titik koma apa koma di sini ya. Kalau titik koma ya titik koma, kalau koma ya koma. Derajat bebasnya banyak data ini -1. Oke lah langsung aja misalnya 4 ya. Siapa tahu tadi salah. Nah, 0,96 kan tetap aja kan. Jadi ini besar dari 5%. Jadi hipotesis nol yang menyatakan seluruh perlakuan memiliki keragaman yang sama diterima ya. Oke, keragamannya sama. Terima. Nah, yang tidak ada di materi tadi itu ada namanya uji box dan uji Levin. Nah, uji box dan uji Levin ya. Ini karena kita belum belajar ANOVA, maka ini dilewati dulu ya. Karena ini menggunakan ANOVA, analisis varian ya. Sedang kalian belum belajar analisis varian. Kita lewati dulu. Oke. Baik. Oke, nah mungkin ada yang ingin bertanya. Ya. Belum ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan materinya. Oke, tadi diuji setidaknya 2 uji yang paling terkenal untuk uji kemungkinan ragam ini sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian kita bahas bagaimana kalau tadi tidak normal. Bagaimana kalau tadi kemungkinan ragamnya dilanggar? Kan harus normal, harus variannya harus sama dan sebagainya. Logikanya kalau variannya tidak sama itu kita membandingkan kalau gambar andaikan sama-sama normal ya, tapi satunya normalnya lancip begini, satunya normalnya agak tumpul atau yang lain lebih tumpul lagi gitu. Kan kita membandingkan distribusi yang biasanya kita kalau bicara titik pusatnya itu di mana, gimana mau membandingkan titik pusat distribusi satunya tumpul, distribusi satunya lancip sekali atau lancip ya. Nah, kalau distribusinya itu sama gambarnya, artinya ketumpulannya itu atau kelancipannya itu sama, baru kita bicara masalah di mana titik pusatnya. Apakah titik pusatnya berimpit atau tidak. Nah, itu ya. Oke. Jadi begini. Salah satu usaha untuk itu adalah mentransformasi data. Mentransformasi data. Jadi usaha untuk memperbaiki normalitas ataupun kehomogenen ragam, keheterogenan ragam. Kalau homogen nggak masalah ya. Keheterogenan ragam atau varian. Saya kadang-kadang menggunakan varian, menggunakan ragam, nggak masalah ya. Kalian tahu. Beragam, bervariasi. Jadi begini, andaikan variabel awalnya itu, peubah acak awalnya itu namanya Y. Ya. Y. Ini yang nggak saya ajarkan kalau materi rancangan percobaan itu bukan di program studi statistik ya. Ini karena program studi statistik harus ngajarin ini. Nah, Y itu variabel respon
Ya, apa yang kita amati Y-nya ya, power respon dalam percobaan itu memiliki rata-rata populasinya, ini harus diasumsikan, memiliki rata-rata populasi mu, memiliki varian yang namanya sigma kuadrat Y. Y ini sebetulnya siapa tahu ada variabel lain yang bukan Y. Ini variannya ini ya. Dan hubungan antara rata-rata dan varian itu bisa diekspresikan seperti ini. Bahwa varian data itu merupakan fungsi dari rata-ratanya. Ya. Variannya merupakan fungsi dari rata-ratanya ya. Oke, satu. Nah, kita ingin mentransformasi yang dari Y itu ditransformasi dengan fungsi transformasinya namanya psi. Jadi psi Y. Biasanya kan fungsi untuk F kan nggak harus F, bisa G, bisa H, bisa. Pokoknya fungsi itu memetakan dari daerah satu titik dari daerah asal domain ke daerah tujuan ring, itu kan. Jadi mentransformasi dari Y ini ke perubahan baru namanya Z. Jadi Z sama dengan V Y, psi Y. Z sama dengan psi Y. Paham ya? Z sama dengan psi Y. Jadi ini ditransformasi. Apa psi Y? Ya bisa aja. Mungkin Y kuadrat, mungkin log Y, mungkin minus log Y. Pokoknya fungsi dari Y. Ya. Sedemikian rupa sehingga varian dari Z itu setidaknya akan bebas dari mu. Bebas dari mu. Artinya tidak tergantung rata-rata. Bahwa variannya itu tidak tergantung rata-rata. Ini kalau varian tergantung rata-rata. Ya. Oke. Nah, dengan kalkulus yang sudah kalian pelajari, tentunya kalian sudah belajar ekspansi Taylor. Ekspansi Taylor. Dengan ekspansi Taylor, bahwa Z yang sama dengan psi Y ini, psi Y, ya, itu bisa didekati dengan, ini makanya bukan sama dengan, didekati dengan, hampir sama dengan, ya, hampir sama dengan, ya. Sebetulnya ini banyak sekali. Kalau kenapa ini hampir sama dengan? Karena ini terputus hanya dua suku. Kalau sukunya plus 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 titik titik titik, ini nggak pakai tanda di atasnya itu, tidak sama dengan. Bahwa Z itu bisa dekati dengan psi argumennya mu ditambah Y dikurang mu kali turunan pertama psi yang dievaluasi pada mu. Ya. Kalau mau dua suku, kalau mau tiga suku nih. Di sini setengah gitu ya. Setengah Y min mu kuadrat turunan kedua dari mu. Dan seterusnya. Ya, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, tapi pengalinya ini adalah seperti ini, pangkatnya ada kemudian dibagi dengan faktorial dari pangkat itu. Ya. Jadi turunannya. Oke. Nah, sekarang hubungan antara Y dan Z itu seperti ini. Andaikan seperti itu. Oke? Nah, kita lihat. Kita tahu bahwa nilai harapan Y sama dengan mu. Karena di sini sudah dibilang, rata-rata Y itu sama dengan mu. Jadi nilai harapan Y sama dengan mu. Jadi kalau begitu, Y dikurang mu, nilai harapannya sama dengan 0 dong. Ya. Kan ini sama dengan, ini kan bisa diurai nih. Nilai harapan Y dikurang mu sama dengan 0. Jadi nilai harapan Y dikurang mu sama dengan 0. Ya. Nah, dengan demikian, ya, ini anggap sebagai konstanta ya, karena yang variabel itu Y. Yang variabel Y. Ini yang variabel Z. Ini yang variabel Y. Dengan demikian, nilai harapan dari Z sama dengan sebentar, maaf ya. Sama dengan di sini di bagian ini sama dengan nilai harapan dari psi mu.
nilai harapan dari psi mu ini bukan variabel, ya sama dengan psi mu. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan, ini dianggap konstanta karena bukan variabel. Yang variabel ini. Padahal kita tahu nilai harapan Y dikurang mu itu 0. Sehingga nilai harapan Z ini sama dengan psi mu plus 0. Kenapa plus 0? Karena ini 0 nilai harapannya. Ya. Yang yang nilai harapannya sama itu kalau konstanta ya konstanta itu. Ini konstanta kan. Jadi nilai harapan Z sama dengan psi mu. Oke? Nah, jadi kira-kira kalau variannya, kalau nilai harapan Z-nya itu sudah sama dengan psi mu. Bagaimana dengan variannya? Ini varian. Varian Z sama dengan, kira-kira sama dengan varian ini semua. Varian ini semua. Varian suatu konstanta itu 0. Varian suatu konstanta itu 0. Ini bukan konstanta ini. Ya. Di sini ini bukan konstanta. Ini variabel. Jadi dia punya varian yang dikalikan dengan konstanta. Nah, varian dari konstanta dengan variabelnya ini sama dengan konstanta ini kuadrat kali varian si variabel tersebut. Ya. Jadi di sini, kenapa yang di depan ini tidak ada? Karena ini konstanta. Ini dilompati ini dilompati ya. Ini buku teks itu begitu. Kalau buku ajar itu satu persatu. Jadi satu persatu. Varian Z sama dengan ini varian Z sama dengan atau sigma kuadrat Z sama dengan varian Z sama dengan varian dari psi mu plus ini ya. Di bawahnya sama dengan karena ini konstanta sama dengan varian dari ini semua. Baru ini. Varian itu sama dengan nilai harapan yang ini dikuadratkan gitu ya. Sama dengan, ingat ya, ini konstanta. Konstanta ini bisa keluar dari nilai harapan Y minus mu. Nilai harapan Y minus mu kuadrat itu varian Y. Ya. Jadi varian Z sama dengan varian Y dikalikan konstanta ini kuadrat. Ya. Psi mu kuadrat. Jadi ini sama dengan psi mu kuadrat kali F mu. Karena bahwa varian Y itu merupakan fungsi dari mu. Ya? Yang paling depan tadi. Varian Y sama dengan fungsi dari mu. Ya? Nah, jadi dengan demikian, karena varian Z sama dengan psi mu, turunan pertama dari psi pada mu, kuadrat kali Fu, kali Fu, maka turunan pertama ini, psi yang dievaluasi pada mu itu, kalau dikuadratkan sama dengan sigma kuadrat Z atau varian Z dibagi F mu. Ya. Atau kalau dalam bentuk bukan akarnya, ya ini diakarkan. Jadi akar dari varian Z itu standar deviasi. Ya. Dibagi F mu pangkat setengah atau akar dari F mu. Ya. Ini kan turunannya, ini baru persamaan diferensial. Ini terus kemudian persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial turunan misalnya di y dx sama dengan ini y-nya apa? Nah, y-nya ya diintegralkan saja. Integral dari ini semua ya. Integral dari ini. Mestinya ini ada plus konstanta. Jangan salah, ya. Oke. Jadi turunan pertama psi yang dievaluasi pada mu sama dengan ini, maka si y-nya bisa diganti ya. Si y-nya sama dengan, jadi kalau ini mu ya ganti y ya. Si y-nya sama dengan varian z kali integral akar dari fy dy. Ya, ini apa namanya fungsinya. Fungsi transformasinya. Jadi fungsi transformasinya adalah persamaan 1/18. Oke. Nah, sekarang tadi kan ini bicara hubungan antara varian Y dengan rata-rata atau fungsi dari rata-rata. Nah, fungsi dari rata-rata itu bisanya varian Y sama dengan rata-ratanya.
varian Y sama dengan rata-rata yang dikuadratkan. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Oleh karenanya, ini ada beberapa nama transformasi. Yang pertama logaritma. Kenapa? Nanti kita lihat. Karena fungsi di sininya jadi logaritma. Ya. Transformasi ini paling cocok digunakan apabila simpangan baku atau sigma proporsional terhadap rata-rata. Ya. Atau di mana pengaruh-pengaruh sifat multiplikatif. Nah, kalau ini proporsional itu simpangan baku dikuadratkan varian. Ya. Standar deviasi dikuadratkan varian atau ragam. Rata-rata dikuadratkan ya rata-rata kuadrat. Proporsional ya katakanlah di sini. Ini konstanta kan biar proporsional. Ini berapa? Entah bisa 1, bisa 2, bisa setengah, bisa pokoknya ini bilangan bulat ya. Bilangan bulat positif. Ya. Ini supaya positif ada kuadratnya. Ya. Oke ya. Jadi kalau hubungannya seperti ini, ya, maka dengan cara tadi kita dapatkan ya psi y-nya ya. Ini tinggal ganti aja yang tadi itu ya. Psi y-nya sama dengan varian Z, sorry. Tadi kan varian Z juga. Ini varian Z juga ya. Kemudian di sini integral dari fungsi itu menjadi log. Integral dari seper y dy kan log. Nah, ini kenapa jadi namanya fungsi logaritma? Nah, jadi kalau ada data yang variannya proporsional terhadap kuadrat dari rata-rata atau standar deviasinya proporsional dengan rata-rata, maka transformasi yang cocok adalah logaritma. Ya. Tadi kan saya katakan ini kalau yang di sini agak sedikit abuse, ya nggak ada konstantanya karena belum diintegralkan ya. Kalau ini sudah diintegralkan, di sini ada konstantanya. Nggak masalah konstanta ini ya. Jadi C sama D-nya konstanta. Oke? Nah, jadi pada kondisi apa? Kondisi kalau standar deviasi proporsional terhadap rata-rata atau varian proporsional terhadap kuadrat rata-rata. Ya. Kondisi semacam ini dijumpai dalam data yang memiliki range atau jangkauan yang amat luas. Ya, yang amat luas. Dari yang hanya puluhan mungkin atau ratusan sampai jutaan. Kan ringnya luas sekali. Ya, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, ini logaritma. Yang kedua, akar kuadrat, akar pangkat 2. Oke, sebelum ke sini yang dimaksud dengan log y ini bukan hanya ln saja ya, tapi log bilangan dasar 10 juga boleh. Kadang-kadang modifikasi sebelum dilogkan itu ditambah 1 atau ditambah setengah atau apa gitu ya. Karena begini, coba aja kalau misalnya log 0 kan nggak ada. Ya, log 0 nggak ada. Nah, supaya ada, kalau misalnya datanya ada yang nilainya 0, data awalnya itu 0. Nah, makanya sebelum dilogkan itu tambahkan dulu dengan konstanta. Terserah mau berapa, tergantung angkanya itu. Kalau angkanya memang kecil-kecil ya tambahnya nggak usah banyak-banyak. Kalau angkanya besar-besar ribuan ya, kemudian ada yang 0, ya tambahnya bisa 10. Jadi tidak harus 1 di sini. Oke? Baik. Yang kedua, sekarang diperhatikan. Untuk data proporsi. Tahu ya proporsi ya? Nah, proporsi itu misalnya begini. Dalam percobaan keefektifan insektisida misalnya. Keefektifan insektisida. Jadi misalnya ada yang paling gampang misalnya apa? Ulat apa semut atau apa dimasukkan di dalam sebuah tempat. Dalam sebuah tempat itu semutnya misalnya 50. Nah, kemudian insektisida disemprotkan di situ pada kadar tertentu. Yang mati berapa? Nah, banyaknya yang mati dibagi 50 itu kan proporsi. Dalam bentuk persentase. Ya. Ya, jadi untuk data di mana proporsi munculnya suatu peristiwa sangat kecil, atau sebaliknya, kalau yang mati itu misalnya hanya 0 sampai 30%, berarti yang hidup, kalau kita bicara yang hidup, berarti sebaliknya, antara 70 sampai 100. Ya. Jadi, atau data yang presentasinya antara 0 sampai 30,
atau antara 70 sampai 100%. Kenapa? Nah, kita lihat. Atau bila variannya, bila ragamnya proporsional terhadap rata-rata. Variannya loh yang proporsional terhadap rata-rata. Kalau yang pertama itu variannya proporsional terhadap kuadrat rata-rata. Ya. Kalau ini nggak pakai kuadrat, jadi variannya proporsional terhadap rata-rata. Ya. Terhadap rata-rata. Nah, sebaran yang mana nilai harapannya sama dengan variannya itu sebaran Poisson, atau kalau bahasa aslinya mengucapkannya Poisson. Ya. Tapi daripada kepleset lidahnya di Poisson. Poisson di bahasa Prancis. Ya. Jadi Y berdistribusi Poisson. Ya. Jadi variannya F mu-nya sama dengan mu. Ya. Nah, karena F mu sama dengan mu, kita punya dengan cara yang tadi, ini tidak saya jabarkan, tidak seperti ini ya. Nanti bisa dielaborasi caranya seperti ini ya. Akan menghasilkan integralnya itu menjadi akar Y. Jadi karena di sini Y pangkat minus setengah, DY. Ya. Pangkatnya ditambah 1, nah kan gitu kan. Jadi plus setengah dibagi plus setengah kan gitu kan. Jadi di sini oke, konstantanya nggak dimasukkan di sini. Ini kalau mau tepat ya, kok integralnya seperti ini Pak, salah ya, benerin aja ya. Yang penting itu fungsi dari Y-nya. Fungsi dari Y-nya akar. Jadi kalau kita punya data dari distribusi Poisson ya, atau data semua persentase dari 0 sampai 30, atau sebaliknya dari 70 sampai 100, maka transformasi yang cocok itu akar kuadrat. Ya, akar kuadrat. Oke. Jadi sama seperti tadi, kalau misalnya ini kalau misalnya 0 nilainya gimana? 0 diakarkan tetap 0 nggak berubah. Oke, tambahin dulu. Tambahin dulu baru diakarkan gitu ya. Nah, yang ketiga, ini transformasi yang umum dipakai ya. Bukan berarti hanya 3 transformasi ini yang apa namanya bisa digunakan. Yang lain bisa. Kenapa arcsinus? Nah, oke. Transformasi arcsin atau angular. Angular itu menggunakan sudut ini kan. Cocok digunakan bila data dalam bentuk proporsi. Ini kan proporsi juga ya. Kita lihat bedanya ya. Data yang didapat dari penghitungan atau pencacahan dan data dalam bentuk fraksi atau persentase. Persentase, proporsi sama aja ya. Oke. Atau data dari distribusi binomial. Data dari distribusi binomial. Jadi Y merupakan jumlah berhasil dari N tindakan dengan peluang P. Jumlah berhasil dari tindakan dengan peluang P. Kan binomial. Nah, kita tahu binomial itu rata-ratanya NP. Variannya NP kali 1 min P atau NPQ. Nah, sehingga dengan cara yang sama kita bisa bikin, oke, F mu ini, variannya. Ya, variannya ini. Variannya itu boleh kita setarakan dengan oke, F kalau gitu F mu-nya mu kali 1 min mu per N. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kalau kita ganti mu itu dengan Y, maka ya, transformasi yang cocok itu, karena ini menurut akar ya, menurut pengakaran ini kan, ya, itu menjadi arcsinus. Arcsin. Dari akar Y per N. Nah, gitu. Akar arcsinus. Ya. Jadi yang dilihat itu fungsi dari Y-nya ini. Ini arcsin akar Y boleh. Mau dibagian dulu boleh ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana kalau C-nya itu 0. Jadi kalau kita pilih C-nya 0. Maksudnya sigma kuadrat dari Z-nya sama dengan 1 per 4N gitu ya. Nah, kalau N-nya, kalau misalnya
nilai 0%, kalau nilai persen diganti dengan 1/4 N. Kalau 100% diganti dengan 100 dikurang 1/4 N. N adalah banyaknya data ya. N adalah banyaknya data. Banyaknya satuan. Banyaknya satuan persentase. Di mana itu menghitung persentase? Kalau tadi misalnya yang digunakan misalnya 50 semut gitu, N-nya 50. Oke. Oke. Nah, kan terus menjadi apa namanya tanda tanya, apakah semua data itu perlu ditransformasi? Semua data, khususnya semua data persentase. Tadi kan ini ada data persentase, yang aksin, yang akar itu juga ada data persentase, ya. Apakah semua data persentase perlu ditransformasi? Tidak semua data persentase perlu ditransformasi. Ya. Aksin bukan satu-satunya transformasi yang mungkin. Nah, ikuti ini aturannya. Yang pertama, data persentase di antara 30% sampai 70% tidak perlu ditransformasi. Artinya, kalau kita punya pengamatan dalam bentuk persentase atau fraksi, yang nilainya di antara 30 sampai 70, semua, misalnya 40%, 31%, 69%, dan sebagainya ya, itu nggak perlu transformasi. Kemudian, yang kedua, data persentase yang tadi, 0 atau 30, atau yang di atas 70 sampai di sini saja atau di sini saja ya, tapi bukan keduanya ya. Itu baru transformasinya akar. Transformasinya akar. Nah, aksin itu kalau bukan satu atau dua. Datanya ada 16%, ada 89%, jadi ada yang di bawah persentasenya, ada yang di atas persentasenya. Baru digunakan Argus sinus. Oke? Oke ya? Ada pertanyaan? Enggak? Kalau ada pertanyaan silakan ya, silakan langsung dinyalakan mic-nya, kemudian diinterupsi saja. Baik. Kalau enggak, kita lanjutkan. Ini juga bagian yang penting. Kita perlu, yang saya ajarkan dalam prodi ini juga harus saya ajarkan juga, misalnya apa yang disebut dengan nilai harapan kuadrat tengah. Ya. Ini aturan pengisian nilai harapan kuadrat tengah. Ini pentingnya nilai harapan kuadrat tengah itu adalah nanti sebagai guidance, sebagai petunjuk, sebagai apa namanya aturan yang digunakan untuk menguji dengan statistik uji F, itu kuadrat tengah mana dibagi kuadrat tengah yang mana. Ya. Oke ya. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menentukan koefisien nilai harapan kuadrat tengah. Ya. Apabila teladan ini menggunakan dua faktor, nah, walaupun kita belum sampai ke sana nanti biar tahu dulu bahwa faktor ini kumpulan dari perlakuan. Ya. Dan dua faktor ini masing-masing punya dua hal yang berbeda. Yang pertama, faktor A ini tetap. Maksudnya begini, suatu faktor dikatakan bersifat tetap itu apabila ya, inferensi atau pengujian hipotesisnya itu tidak digunakan untuk mengeneralisasi populasi dari perlakuan-perlakuan yang kita gunakan. Ya, satu itu. Dan pemilihannya dilakukan tidak secara ya, apa namanya inferensinya tidak dilakukan secara sebaliknya aja. Jadi misalnya gini, kita tetapkan bahwa misalnya kita tahu bahwa namanya varietas unggul tahan bareng itu ada A, B, C, D sampai Z katakanlah begitu ya. Varietas unggul tahan bareng. Padi varietas unggul tahan bareng misalnya. Nah, kalau kita ingin mempelajari varietas unggul tahan bareng tertentu itu artinya sudah dipilih. Sebut saja varietas A, B, C, D, E. Ya. Maka hasil percobaan itu
tidak bisa digunakan untuk mengeneralisasi ya perlakuan-perlakuan yang tidak digunakan. Karena yang digunakan dari A sampai E, kita nggak bisa informasi itu digunakan untuk mengeneralisasi sifat-sifat dari F, G, H, dan seterusnya sampai Z. Paham ya? Nah, gitu. Tetapi apabila begini, yang acak. Kalau yang acak seperti apa? Yang acak itu dari A sampai Z itu diacak dulu. Diacak. Oke, yang terpilih misalnya C, H, L, M, X misalnya. C, H, L, M, X. Nah, kemudian hasilnya digunakan bisa berlaku untuk generalisasi perlakuan-perlakuan yang lain. Maka sifat dari perlakuan yang kita pakai tadi acak. Ya, acak ya. Nah, gitu. Karena bisa digunakan untuk mengeneralisasi. Kalau tetap tidak. Ya itu saja. Kalau bicara varietas ABCDE, ABCD aja. Nggak bisa digunakan untuk generalisasi varietas yang lain. Oke, tahapannya begini. Jadi tulis variabel-variabel dalam model yang digunakan dalam baris berturut-turut berurut ke bawah. Andaikan percobaan kita menggunakan dua faktor. Oke, faktor itu kelompok perlakuan ya. Sebut saja misalnya A itu misalnya ya sebut saja pemupuk katakanlah pupuk N, pupuk nitrogen. Kita gunakan tarafnya taraf tetap. Sedang B misalnya pupuk P yang tarafnya diacak. Tarafnya diacak. Ya. Jadi A tetap, B acak sifatnya. Kalau begitu, nih, jadi dalam modelnya, dalam modul itu bisa berinteraksi kedua faktor itu, misalnya diasumsikan bisa berinteraksi. Ada interaksi antara pupuk N dan P misalnya dalam ilmunya kan begitu. Kalau enggak kan ini lucu juga, maksud enggak berinteraksi gitu ya. Oke. Jadi kita tuliskan AI BJ ABIJ. AI BJI kan misalnya di sini 3 taraf atau 4 taraf ya. Jadi A1, A2, A3, A4. Di sini 3 taraf, B1, B2, B3 ya. Nah, di sini kombinasinya A1, B1, A1, B2, A1, B3 sampai A4, B3. Oke. Jadi setidaknya ada kalau ini 4 ini 3 ada 12. Ada 12. Ada 12 kombinasi perlakuan. Nah, masing-masing kombinasi perlakuan itu harus diulang. Katakanlah 3 K. Nah, 3 ya. Ulangannya 3. Ulangannya 3. Jadi I-nya 4, J-nya 3, ulangannya 3, K-nya 3. Oke. Nah, cara menuliskan notasi itu seperti ini. AI ini pengaruh A taraf ke I. Pengaruh ke B, pengaruh B taraf ke J. I-nya dari 1 sampai 4, J-nya dari 1 sampai 3. Ini pengaruh interaksi. Kalau ini pengaruh utama A, pengaruh utama B, ini pengaruh interaksi. Nah, kemudian di sini K-nya dikeluarkan dari IJ karena setiap kombinasi IJ ini ada ulangannya 3. E1 misalnya, ulangan pertama pada kombinasi IJ, ulangan kedua pada kombinasi IJ. Tapi ini errornya ya, errornya. Oke? Nah, tulis seperti ini. Kemudian, nah, ini secara umum ya. Tadi 433 tadi dituliskan dengan ABN. ABN. Jadi I-nya ada A, J-nya ada B, K-nya ada N. Ya. Terus ini adalah sifatnya. Pengaruh A fix atau tetap. Ya. Pengaruh B random. Nah, kalau ada salah satu yang random, maka interaksinya juga random. Interaksinya random. Error random juga. Ini error ya. Karena ulangan itu random, sorry. Ulangan itu random. Jadi error nanti di sininya random ya. Oke. Jadi tulis subscript.
tulis subscript. Dalam model yang digunakan pada kolom I, J, K. Kan ini subscript yang digunakan dalam model kan IJK, kita tulis IJK. Di atasnya ditulis F apabila taraf dari faktor adalah tetap, A-nya tadi tetap, B-nya acak. Ya. Ini ikut acak karena ulangan, ya. Oke. Setelah itu, oke, juga tulis pada bagian paling atas jumlah pengamatan untuk tiap subscript. Artinya nih I-nya sampai A, J-nya sampai B tadi ya sudah saya jelasin. Sekarang nih berikutnya. Untuk tiap baris yang ada dalam model, tulis jumlah pengamatan di bawah kolom subscript, pada subscript yang tak sama dalam baris. Oke, ini barisnya subscriptnya I, ya kan? Di sini kita tidak tulis, yang kita tuliskan di sini yang bukan I. Jadi pada kolom J, kolom K kita tuliskan berapa banyak nih? B, berapa banyak ini? N. Ya. Kemudian pada baris kedua ini subscriptnya J. Jadi pada kolom J ini tidak dituliskan apa-apa. Yang dituliskan di bawah kolom I dan kolom K. Sebesarnya berapa? A dan N. Oke? Dan subscript di sini IJ pada kolom I dan J juga tidak dituliskan apa-apa, yang dituliskan pada kolom K. Oke? Saya kira paham ya? Oke. Sekarang, untuk subscript yang berada dalam tanda kurung, ya, tuliskan angka 1 di bawah kolom subscript yang juga ada pada tanda kurung. Ini tanda kurungnya IJ. Jadi pada kolom I dan J ini dikasih nilai 1, 1. Oke? Oke. Berikutnya, isikan sel-sel yang kosong, ini sel-sel yang kosong, ini kosong ya, dengan angka 0 atau 1. Tergantung apakah subscript tersebut menunjukkan faktor dengan pengaruh tetap atau acak. Ini harusnya acak, ya. Jadi kalau tetap 0, kalau acak 1. Nah, di sini ini kan fix tetap ya. Berarti di sini kasih 0, angka 0, di sini angka 0. Di sini angka 1, di sini angka 1, ya. Oke? Nah, sekarang udah isi semua. Nah, sekali lagi, cara ini hanya berlaku apabila modelnya itu balance atau seimbang. Seimbang artinya ulangannya sama. Kalau ulangannya tidak sama, cara ini tidak berlaku. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai harapan kuadrat tengah. Dengan menutup kolom I. Ini, kalau ini anggap saja kolom ini nggak ada. Ya, saya tutup. Cuma saya nggak bisa. Nah, gini, ini nggak ada ya. Nah, sorry. Kita dapatkan hasil perkalian berturut-turut BN, ya, BN, ya, N, dan 1. Ya. Tetapi N yang pertama ini tidak kita gunakan karena tidak terdapat subscript I. Ya. Ini kan subscriptnya J, bukan I. Jadi ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan dalam perhitungan BN, N1. Ya. Oke? Nah, gitu. Nah, dalam hal ini, karena yang bersangkutan adalah BJ. Ini subscriptnya J. Nah, akhirnya dengan cara yang sama, untuk kolom J. Kalau tadi kan BN, N. Nah, kalau kolom J sekarang. Kalau kolom J-nya yang saya tutup ini, ya, maka hasil perkaliannya 0, ya kan? AN 0, 1. Ya. Nah, yang di ini nggak dipakai karena subscriptnya ini subscript A ini I. Yang ada subscript J-nya hanya AN 0 dan 1. AN 0 dan 1. Ya. Oke. Itu kalau J. Nah, kalau I dan J ditutup. Kalau I dan J ditutup begini, maka yang dua pertama ini nggak bisa dipakai. Ini hanya I saja, ini J saja. Jadi hanya N, ya, N saja ya. Kemudian 1.
nggak dikalikan karena pasangannya nggak ada. Ya. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengisi komponennya. Ya. Bahwa varian pertama, nilai harapan kuadrat tengah pertama, itu ya. Itu yang pertama, kan yang ada A-nya ya. Ini karena A itu pengaruh tetap, kita gunakan notasi V atau kadang-kadang kapak kuadrat. V alfa itu karena di sini perlakuannya namanya A. Nah, tadi hasil kalinya apa? NB ya. Yang kedua ya. Yang kedua tadi nggak ada. Yang kedua kan mestinya A terus B ya. B-nya nggak ada. Nah, karena nggak ada dihilangkan ya. Yang ketiga harus ada komponen AB ini. Alfa, beta. Tapi karena AB itu interaksi itu merupakan interaksi antara faktor yang fix dan random, maka sifat dari ini menjadi random. Karena random, notasinya sigma kuadrat atau varian. Varian dari interaksi. Koefisiennya berapa tadi? N. Ya. Tadi kan NB, N1. Ya, nah, jadi yang terakhir ini 1. 1 itu koefisien dari ini. Karena error itu random, maka selalu bahwa error itu notasinya sigma kuadrat epsilon. Ya, itu yang A. Yang B, yang kedua. Yang kedua kan dimulai dari B tadi. Yang A-nya kan nggak ada, A nggak dihitung. Kalau di sini tadi B-nya nggak dihitung, di sini A-nya nggak dihitung, alfa nggak dihitung, nggak ada, V alfa nggak ada di sini. Jadi mulainya dari sigma kuadrat beta, varian beta. Kenapa sigma kuadrat? Karena B-nya sifatnya acak. Ya. Tadi perkaliannya menghasilkan apa? N kali A, ya kan? N kali A. Loh, yang komponen AB, yang komponen seperti ini, hasilnya tadi kan 0. 0 nggak dihitung. Ya kan? 0 kali ini ya 0 kan? Nah, kemudian yang paling bawah 1. Jadi NA, jadi 0, NA, dari sini sebetulnya N tapi nggak dipakai. NA, terus 0, 1 ya. Begitu. Dan yang terakhir, karena ini alfa beta, AB di sini AB-nya random, maka di sini varian dari alfa beta. Ya. Dan tadi dua pertama baik untuk A maupun B nggak dipakai, karena di sini indeksnya hanya I saja, J saja, sedang ini menghendaki harus IJ. Di sini juga ada IJ, ya, di sini ada IJ. Jadi N1 ya. Dan yang terakhir tentu nilai harapan kuadrat tengah dari epsilon atau galat ini adalah sigma kuadrat epsilon. Nah, dengan demikian inilah nilai harapan kuadrat tengah. Lihat perbedaannya ya. Jadi bagaimana sekarang kalau misalnya kita dari bawah ya. Misalnya untuk menguji interaksi. Menguji interaksi itu sama saja menguji apakah varian dari interaksi ini 0 atau tidak. Ya, untuk menguji ini karena ini random ya, yang diuji apakah komponen ini, varian ini 0 apa bukan. 0 apa positif. Ingat ya, varian nggak ada negatif. Jadi H0. H0-nya di sini, varian alfa beta, sigma kuadrat alfa beta sama dengan 0. Tandingannya sigma kuadrat alfa beta positif. Nah, caranya gimana? Ya nanti tinggal kuadrat tengah, nanti kalau sudah sampai ANOVA ini, berapa rasio dari ini? Kuadrat tengah alfa AB dan kuadrat tengah galat. Nah, demikian juga untuk menguji B ini, kita menguji ini, varian dari beta. Ya. Nah, karena untuk menguji varian alfa beta tadi dengan membandingkan ini, kalau misalnya oke lah, komponen ini dibagi komponen ini kan nilainya berapa? 1 atau lebih, ya kan? Kalau nilainya di sekitar 1, berarti penambahan ini tidak signifikan. Kalau nilainya jauh dari 1, berarti varian ini signifikan. Sama saja di sini. Varian beta ini signifikan kalau nilai rasio dari keduanya ini jauh dari 1. Nah, perhatikan yang A, yang sifatnya fix. Kita tidak bisa membandingkan dengan yang paling bawah.
Kalau membandingkan dengan yang paling bawah, itu berarti yang sama kan ini. Yang sama komponen varian errornya ini. Berarti kita menguji kedua ini, kedua komponen, kedua suku ini, yang tengah sama yang paling kanan. Kedua suku ini sama dengan 0 atau tidak. Padahal yang ingin kita uji adalah yang terakhir ini saja. Makanya kalau untuk menguji yang bagian A, itu pembaginya bukan error ini. Pembaginya adalah yang sama dengan komponen ini, dua komponen pertama. Berarti pembaginya adalah interaksi. Ya, pembaginya adalah kuadrat tengah interaksi. Nanti kita bicara itu. Ada pertanyaan? Kita lihat apa namanya teladannya ya. Teladan. Bagaimana menganalisis? Oke? Oke ya. Sekarang begini. Lihat. Mudah-mudahan dapat dilihat. Dan ini adalah tampilan Excel. Siapa tahu di sana tidak muncul Excel. Tapi kalau berdasarkan notifikasi ini bahwa ini adalah Excel yang bisa dilihat oleh semua. Perlakuannya A, B, C, D, E. Ini perlakuan. Ya. Ini adalah datanya. Datanya ya. Perlakuan A, B, C, D, E. Ulangannya tidak sama. Ini 5, 3, 4, 5, 3. Ulangannya ya. Oke. Yang diuji, karena ini adalah sampel dari populasi A, populasi B, populasi C. Nah, kita menguji apakah rata-rata populasi A sama dengan rata-rata populasi B, sama dengan dan seterusnya, sama dengan rata-rata populasi E, ya. Itu hipotesis nolnya. Semua populasi, semua rata-rata populasi sama nilainya, ya. Tandingannya sedikitnya ada yang tak sama, ya. Tandingannya sedikitnya ada yang tidak sama atau negasi dari itu. Caranya bagaimana? Cara yang pertama ya. Cara yang pertama, kalian cari jumlahnya. Ini jumlahnya ya. Tahu kan? Jumlah sum. Ya. Nah, oke. Nah, dengan menggunakan mencari jumlah, ini kan nggak sama nih ulangannya nih. Cari yang paling panjang, paling tinggi, ulangnya paling banyak ini. Nah, di sini gunakan sum seperti ini ya. Sum C7 sampai C11. C7 sampai 11. Kemudian kopikan ke kanan. Satu ya. Kopikan ke kanan. Kemudian hitung banyaknya data. Banyaknya data ini. Count. Ya, banyaknya sampel. Count dari C7 sampai 11. Ya. Kopikan ke kanan. Jadi walaupun di sini tetap dari 7 sampai 11 ya. Oke. Biar gampang. Jadi tidak kalian tahu ini tulis saja 5 3 4 kan bisa tulis langsung begitu, Pak. Ya, bisa aja langsung begitu. Tapi begitu ini saya sisipkan data lagi, kalian harus merubah ini. Paham ya? Misalnya saya sisipkan lagi di sini data. Satu baris. Baris. Ya. Saya kasih data lagi. Pasti ini otomatis berubah sendiri. Ya. Baik jumlahnya maupun banyaknya sampel, kan gitu. Nah, makanya jangan sekali-sekali kalau bisa pakai rumus ya. Bukan semesta ini kan oh ini 5, ini 3 ya, boleh. Tapi kalau seperti itu nanti harus merubah ini dulu, ya. Oke. Ya. Nah, setelah itu cari kuadratnya. Cari kuadratnya. Kuadrat dari jumlah ini dibagi dengan rata-rata. Dibagi banyaknya sampel, sorry. Jadi jumlah dari masing-masing perlakuan ini dikuadratkan dibagi sampelnya. Ya. Dibagi banyak sampel. Ini ya. Kopikan ke kanan. Ya. Sudah. Kemudian begini. Biar ini saya
Saya inikan dulu ya, saya kosongkan dulu ini. Oh, nggak usah, biar cepat. Nah, ini ya di dalam menganalisis kalau pakai Excel itu lebih bagus sering dipakai namanya array. Kalau enggak ini namanya array ya. Saya beri nama ini dataku misalnya, dataku ya, dataku. Oke. Kemudian ini karena ini total dari perlakuan, ini total dari perlakuan yang dikuadratkan, kemudian dibagi banyaknya ulangan, ya. Saya beri nama ini perlakuan. Ini namanya perlakuan. Ya. Saya beri nama perlakuan. Oke. Nah, di sini. Ini saya hilangkan dulu. Kenapa gini ya? Oke. Derajat bebas total. Derajat bebas total ini sama dengan banyaknya dataku. Data dari dataku. Dataku. Ya. Dataku dikurang 1. 19 ya. Datanya 20 tadi. Ya. 5 tambah 3, 8, 12, 17, 20 ya. 20 kurang 1, 19 ya. Kemudian derajat bebas perlakuan itu sama seperti tadi. Count perlakuannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dikurang 1 ya. 4 ya. Galat, derajat bebas galat itu derajat bebas total dikurang derajat bebas perlakuan. Oke. 15 ya. Oke. Jumlah kuadrat sekarang. Perhatikan. Nanti bisa dipelajari ulang. Sum square. Ya. Jadi masing-masing data ini dikuadratkan. Kuadratkan semuanya 20 data ini dikuadratkan. Caranya sum square, sum dari kuadrat dari, kan gitu ya. Dataku, ya, dataku langsung begitu dataku ini langsung disorot. Ya. Dikurang faktor koreksi. Faktor koreksi itu masing-masing data ini dijumlahin. Oke, dijumlahin. Sum dataku dijumlahin, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya data itu, count, ya, dataku. Oke. Nah, ini jumlah kuadrat total namanya, jumlah kuadrat total. Kalau jumlah kuadrat perlakuan itu cara ngitungnya tadi itu sudah dihitung, tinggal dijumlahkan saja di sini. Ini jumlahkan, ya. Jumlahkan. Jumlah dari ini. Ya. Sorry. Maaf. Jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah ini sudah benar ya. Kuadrat. Oke. Oh, sorry. Ini tadi ya. Sorry. Nah, dikurangi dengan faktor koreksi. Faktor koreksinya adalah jumlah dari dataku ya. Dataku dikuadratkan, kuadrat ya. Dibagi banyaknya dataku. Ya. Ini 409 ya. Nah, sama untuk menghitung jumlah kuadrat galat itu jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan ya. Oke. Nah, oke. Nilainya ini ya. Oke. Nah, sekarang kuadrat tengah, yang dimaksud kuadrat tengah itu yang notasinya baru saja kita pelajari itu merupakan rasio dari jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Ya. Oke. Ya, yang kita hitung kuadrat tengah, perlakuan dan galat. Ya. Oke. Nah, sekarang setiap kuadrat tengah ini ya. Jumlah kuadrat ini berdistribusi KI kuadrat.
Jumlah kuadrat ini berdistribusi KI kuadrat. KI kuadrat perlakuan dan KI kuadratnya Galat ini saling bebas. Nah, karena saling bebas, maka KI kuadrat dibagi derajat bebasnya, yang namanya kuadrat tengah ini, dengan KI kuadrat dibagi derajat bebasnya yang namanya kuadrat tengah Galat ini, rasio dari dua KI kuadrat ini adalah F. Ya, makanya statistiknya di situ F dalam ANOVA itu ya. Nah, 1315. Ini adalah F hitung namanya. F hitung ya. Nah, ini digunakan untuk menguji H0. H0-nya apa tadi? Kelima perlakuan memiliki rata-rata yang sama. Tandingannya tidak benar bahwa kelima perlakuan memiliki rata-rata yang sama. Berarti sedikitnya ada yang tak sama. Ini signifikan apa enggak? Kita lihat nilai signifikannya dengan uji F. Sama dengan ya. Mencari peluang. Statistiknya apa? F. Mencari peluang itu dist. Ya. F dist. F dist argumennya berapa? 13, 15. Ini nilai dari statistik F-nya. Ya. Titik koma atau koma. Ya. Tempat saya koma. Kemudian derajat bebas pertama, derajat bebas membilang. Tadi 1300 itu 102 dibagi 0,07. Berarti derajat bebas membilangnya 4. Derajat bebas penyebutnya 15. Oke. Dan nilai peluangnya adalah ini. 6,77 kali 10 pangkat min 19. Ya. Sangat kecil. Ya. Yang kecil. Oleh karenanya hipotesis 0 ditolak. Ya. Ini jauh lebih kecil daripada, jadi kan gini, jika kan gitu ya, jika nilai ini lebih kecil dari 1%, jadi maka bintangnya 2, katakanlah gitu ya, bintangnya 2. Kemudian jika nilai ini lebih kecil dari 5%, maka bintangnya 1. Kalau enggak ada bintang atau tidak nyata. Gitu ya. Bintangnya 2 kan? Nah, gitu. Oke. Nah, ini cara menguji kalau datanya memiliki ulangan yang tak sama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Oke, nanti lihat, coba lihat. Bagaimana kalau misalnya informasi data ini, jadi informasi data ini itu tidak saya berikan. Tetapi yang saya berikan adalah rata-ratanya, sampelnya, banyaknya ukuran sampelnya, ya, standar deviasi atau variannya. Jadi kalau misalnya informasinya yang saya berikan itu ini, ya, saya kasih tanda. Saya tidak memberikan informasi mengenai ini, data aslinya. Bisakah kalian mengisi tabel ini? Ingat ya, derajat bebas itu banyaknya data apa? Kalau total ya data keseluruhan dikurang 1. Kalau perlakuan, banyaknya perlakuan dikurang 1. Taraf perlakuan itu banyak berapa? Kurang 1. Ya. Galat sisanya. Jumlah kuadrat total itu jumlah dari kuadrat semua ini dikuadratkan di jumlah. Atau sigma YIJ kuadrat. Ya. Ini YIJ kan? YIJ kuadrat. Dikurang faktor koreksi. Faktor koreksi itu sigma YIJ. Berapa? Baru dikuadratkan. Beda ya, kalau ini dikuadratkan dulu baru dijumlah. Ya. Faktor koreksi, jumlah dulu ini berapa, baru dikuadratkan, nilainya dibagi banyaknya pengamatan. Ya. Nah, oke. Tuh. Kemudian, untuk menghitung
jumlah kuadrat perlakuan. Nah, tadi kan jumlah kuadrat perlakuan nih. Nah, ini kan dari sini nih. Ini adalah jumlah ini berapa dikuadratkan dibagi banyaknya ulangan. Nah, jumlah ini dalam daerah biru ini diketahui apa enggak? Enggak kan? Tapi bisa dicari. Kalau rata-ratanya ada, jumlah datanya ada, maksud jumlahnya nggak bisa dicari. Gitu ya? Nah, gitu. Jadi nanti dicoba saja apa namanya dari data yang biru tadi itu kalian bisa dapatkan nggak informasi yang kuning ini. Ya. Kalau meleset-meleset sedikit di belakang ini karena itu pembulatan, ya. Tapi karena datanya kalau langsung di Excel ini tidak diketik ulang, kalau datanya langsung di sini ya, informasi langsung ini nggak diketik ulang, pasti datanya sama. Baik. ANOVA mengenai RAL akan kita bicarakan dalam pertemuan berikutnya. Sekarang kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya beri waktu.